Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Bimantoro, saya dari kelompok 2, dan bersama teman saya, yaitu Saya Afita Kirani Putri. Saya Azhara Asyaida. yang akan menjelaskan presentasi dari kelompok 2. Oke, slide selanjutnya. Oke. Untuk slide ini saya akan menjelaskan beberapa pendapatan nasional dan perekonomian dari dua sektor. Yang pertama itu ada aliran pendapat nasional. Perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi secara umum dikelompokkan menjadi 4 bagian pelaku, yaitu ada rumah tangga, ada perusahaan, ada ekonomi secara umum, dan yaitu swasta, serta ada pemerintah dan ekspor dan impor. Oke, slide selanjutnya. Nah, aliran pendapatan dua sektor yaitu bentuk sederhana dari analisis pendapatan nasional ini diasumsikan bahwa terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan swasta atau perusahaan. Dalam perekonomian ini, swasta atau perusahaan merupakan satu-satunya produsen barang dan jasa yang proses produksinya dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga. Faktor produksi tersebut yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penghasilan yang diperoleh rumah tangga dari menjual faktor-faktor produksi. Terdiri dari sewa pendapatan dari tanah, bunga, atau pendapatan dari kapital, upah atau pendapatan dan tenaga kerja, dan profit pendapatan dari entrepreneurship. Kemudian rumah tangga diasumsikan merupakan satu-satunya pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh swasta. Pembelian barang dan jasa tersebut dibayar dengan penghasilan yang diperolehnya dari menjual faktor-faktor produksi tersebut. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan ini disebut kebocoran atau leakages. Agar perekonomian seimbang kembali, tabungan rumah tangga tersebut melalui pasar modal disalurkan ke sektor perusahaan yang oleh sektor perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi perusahaan. Investasi perusahaan ini bisa berupa perluasan kapasitas produksi, juga bisa berupa timbulnya perusahaan baru. Pengeluaran investasi perusahaan disebut sebagai suntikan atau injection. Perekonomian akan seimbang kembali apabila tabungan rumah tangga atau leakages sama dengan pengeluaran investasi perusahaan atau injection. Dengan demikian, pendapatan masyarakat pada corak perekonomian modern adalah Y sama dengan C ditambah S pada sisi penawaran, sedangkan pada sisi permintaan yaitu Y sama dengan C plus I, karena semua tabungan digunakan untuk investasi. Selanjutnya ada aliran pendapatan 3 sektor. Dalam perekonomian yang terdapat campur tangan pemerintah, pendapat yang diterima rumah tangga selain digunakan untuk konsumsi dan tabungan, juga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah ini oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluarannya, yaitu berupa pengeluaran pemerintah dan pembayaran transfer pemerintah. Dan selanjutnya ada aliran pendapatan 4 sektor. Aliran pendapatan 4 sektor merupakan sistem perekonomian terbuka. Perekonomian tersebut terdiri dari sektor rumah tangga atau C, sektor perusahaan atau I, sektor pemerintah atau G, dan sektor luar negeri atau X dan M. Interaksi dengan sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka disederhanakan dengan mekanisme ekspor dan impor.
Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negeri ke perekonomian domestik. Sedangkan impor merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian domestik ke sektor luar negeri. Yang selanjutnya ada keseimbangan perekonomian dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, di mana pada perekonomian hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh dua bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga dan pengeluaran investasi dari perusahaan. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga biasa diberi simbol C, dan untuk pengeluaran investasi sektor perusahaan biasanya diberi simbol I. Kemudian, pada sisi pendapatan, di mana pendapatan digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, dan sisanya disimpan sebagai tabungan. Bagian pendapatan uang disimpan ini atau tabungan biasanya diberi simbol C atau saving, atau secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Pengeluaran, E sama dengan C plus I. Pendapatan, Y sama dengan C plus S. Dalam perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, atau Y sama dengan E, atau dapat ditulis Y sama dengan C plus I atau C plus S atau I plus S. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Afita. Mohon maaf, Afita di mute. Dengan demikian, dalam perekonomian dua sektor akan berada dalam keseimbangan apabila pengeluaran investasi sektor swasta atau I sama dengan tabungan dari masyarakat atau S. Dalam teori ekonomi, tabungan masyarakat atau sering disebut dengan kebocoran dan pengeluaran investasi sektor swasta atau I disebut dengan suntikan. Jadi dapat pula dikatakan perekonomian dua sektor dikatakan seimbang apabila kebocoran sama dengan suntikan. Pendapatan nasional break-even terjadi apabila seluruh pendapatan yang diterima dihabiskan untuk konsumsi atau juga disebut Y sama dengan C. Untuk mempermudah analisis pendapatan nasional, maka pengeluaran konsumsi diambil dari hasil konsumsi yang dikemukakan oleh Untuk mempermudah analisis pendapatan nasional, maka pengeluaran konsumsi diambil dari teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes dari besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat tersebut. Atau secara matematis ditulis sebagai berikut. C sama dengan F dikali Y dalam persamaan linear yaitu C sama dengan C O plus B kali Y, di mana C adalah besar pengeluaran konsumsi rumah tangga, CO adalah besar pengeluaran konsumsi apabila pendapatan masyarakat tidak ada atau konsumsi otonom. B atau juga MPC, yaitu hasrat marginal dari masyarakat untuk berkonsumsi. Atau MPC yaitu marginal propensity to consume. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk memperoleh fungsi tabungan atau S, bisa digunakan persamaan dua di atas, yaitu Y sama dengan C plus S, karena C sama dengan CO plus MPC sama dengan CO plus MPC plus Y. S sama dengan Y min dikali CO plus MPCY sama dengan Y dikurang C dikurang MPCY sama dengan CO plus Y sama dengan MPCY sama dengan
CO plus kali 1 min MPC kali Y. Jadi fungsi tabungan S sama dengan min CO plus kali 1 kali min MPC kali Y. 1 min MPC sama dengan MPS. Oke, selanjutnya. MPS sama dengan hasrat marginal untuk menabung atau marginal property to save. Maka fungsi tabungan menjadi S sama dengan dikurang CO plus MPS kali Y. Kemudian untuk pengeluaran investasi atau I kita anggap konstan atau dalam persamaan merupakan variabel eksogen atau variabel eksogen sama dengan variabel yang besar kecilnya ditentukan di luar persamaan. Angka pengganda atau multiplier atau pengeluaran pada perekonomian dua sektor. Angka pengganda atau multiplier adalah suatu angka yang menunjukkan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran dari salah satu sektor ekonomi. Untuk menentukan besarnya angka pengganda dari masing-masing variabel tersebut, yang membentuk pengeluaran harus kita mulai pada kondisi yang dimana perekonomian berada di dalam keseimbangan. Oke, selanjutnya. Syarat keseimbangan dalam perekonomian adalah... Oke, mohon maaf. Untuk slide ini akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Vita. Silakan, Vita. Ya, terima kasih Arif. Syarat keseimbangannya dalam perekonomian adalah pendapatan yaitu Y sama dengan pengeluaran yaitu E, atau dapat ditulis sebagai Y sama dengan E karena E adalah sama dengan C plus 1. Maka perekonomian dalam keadaan seimbang apabila Y sama dengan C plus 1. Pada sisi kiri merupakan sisi pendapatan atau Y. Dan pada sisi kanan merupakan sisi pengeluaran, yaitu C plus 1. Yang selanjutnya, angka pengganda atau multiplier pengeluaran adalah rasio antara perubahan pendapatan nasional atau DY dengan perubahan pengeluaran secara keseluruhan atau DE, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Berdasarkan persamaan 3 di atas, maka besarnya angka pengganda pengeluaran pada perekonomian dua sektor adalah sebesar KE sama dengan 1 per 1 min D. Oke, untuk penempatan soal, kita akan membagi soal yaitu dari masing-masing peserta atau yang menjelaskan PPT ini akan mendapatkan satu soal per orang. Soal pertama akan dibacakan oleh Avita. Ya, yang saya bahas kali ini adalah soal nomor 1, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana sebuah perekonomian akan seimbang kembali. Yaitu jawabannya adalah perekonomian akan seimbang kembali apabila tabungan rumah tangga atau leakage sama dengan pengeluaran investasi perusahaan atau injection. Selanjutnya, silakan Azahra. Dari mana saja rumah tangga mendapatkan penghasilan? Jawabannya, dari menjual faktor-faktor produksi terdiri dari sewa atau pendapatan dari tanah, bunga atau pendapatan dari kapital, upah, pendapatan dari tenaga kerja, dan profit dari pendapatan entrepreneurship. Oke, slide selanjutnya. Yang nomor 3. Nomor 3 ya. Apa saja faktor produksi yang dimanfaatkan oleh sektor swasta atau perusahaan? Jawabannya adalah faktor produksi tersebut yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Untuk soal terakhir ini, saya akan bacakan ulang 4, yaitu soal nomor 4.
Suatu perekonomian masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 150 plus 0,75 I, dan memiliki investasi I sama dengan 100. Tentukan fungsi tabungan, pendapatan nasional atau BEP, dan besar konsumsi ketika pendapatan nasional keseimbangan tersebut diperoleh. Saya akan jawab. Fungsi tabungan perekonomian dua sektor. Y sama dengan C plus S. C sama dengan 150 plus 0,75 Y disubstitusikan ke rumus tabungan berikut. S sama dengan Y min C. S sama dengan Y min C kali 150 plus 0,75 Y. Jadi S sama dengan 0,25 Y min 150. Pendapat BEP ditentukan dengan syarat Y sama dengan C. Y sama dengan 150 plus 0,75 Y. 0,25 Y sama dengan 150 sehingga Y BEP plus Y BEP sama dengan 150 dari 0,25 Y sama dengan 600 triliun rupiah. Jadi pendapatan BEP adalah 600 triliun rupiah. Mungkin dari kelompok 2 hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.